Kamu baca Alkitab 2 jam satu hari, Tuhan tidak tambah sayang? Ya. Kamu menyembah Tuhan 2 jam tiap hari, Tuhan tidak tambah sayang? Kenapa? Dia sudah sayang kamu. Jadi kalau kamu baca Alkitab 2 jam, itu artinya ini, lu yang tambah sayang Tuhan. Tuhan tidak bisa ambil kasihnya. Tuhan bukan memiliki kasih, dia adalah kasih. Jadi kalau karena kamu berdosa, terus Tuhan nggak mengasihi kamu, artinya dia berhenti jadi Tuhan. Waktu kamu berdosa, kamu sengaja buat dosa, kamu yang berhenti mengasihi dia. Tunggu. Ini adalah pesan dari Tuhan untukmu hari ini. Pada Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Teman-teman, apapun yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kamu, mau sesuatu yang kelihatannya baik maupun sesuatu yang kelihatannya buruk, percayalah bahwa Tuhan dapat menggunakan itu semua untuk kebaikan kamu. Karena Tuhan seringkali yang Dia inginkan sebelum mengubah keadaan kita adalah untuk mengubah diri kita terlebih dahulu. Dia ingin membawa kita melalui proses sehingga kita bisa naik level menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun mungkin saat ini ada beberapa dari kita yang sedang memiliki penyakit, jangan menyerah. Mungkin aja ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan bagi kehidupan kamu melalui penyakit ini. Atau mungkin saat ini kamu sedang memiliki sebuah masalah, jangan takut. Karena masalah ini aku percaya ada dalam hidup kamu. Karena Tuhan ingin membuat kamu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan jangan scroll dulu. Teman-teman, pada Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa sebab upah dari dosa ialah maut, tetapi pemberian Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Teman-teman, jangan lagi hidup dalam dosa. Karena meskipun dosa awalnya terasa nikmat dan menyenangkan, ujungnya selalu ada kehancuran, ujungnya selalu adalah kebinasaan. Maka itu tinggalkanlah dosa-dosamu dan kembalilah kepada Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus menawarkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan itu semua. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, kita akan melihat kehidupan yang sejati. Kita akan punya yang namanya pengharapan, ketenangan, dan juga kebahagiaan. Apapun pelanggaran kamu atau kesalahan kamu di masa lalu, Tuhan Yesus masih mau mengampuni kamu dan Dia memiliki masa depan yang indah untuk kamu. Maka itu kembalilah kepadanya dan hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka kamu akan melihat hidup kamu menjadi garam dan terang bagi keluarga kamu dan juga teman-teman kamu. God bless you and Jesus loves you so much. Begitu besar kasih Tuhan atas dunia ini sehingga Dia memberikan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya padanya tidak akan binasa, namun menerima kehidupan yang kekal. Bukan materi, bukan kesuksesan apa, tapi kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Gue setuju banget dengan apa yang Willy bilang ini. Kayak mungkin beberapa orang sering berpikir kalau ikut Tuhan, upah yang didapat adalah kekayaan, kesuksesan, materi. Tapi padahal yang fokus Tuhan dari yang pertama gitu, fokus Tuhan yang paling utama itu bukanlah untuk mengubah keadaan kita, tetapi untuk mengubah apa yang ada di dalam diri kita, dalam isi hati kita. Kayak yang Willy bilang, kalau misalnya kita mengenal Tuhan, kita jadi dapat lebih bersyukur dalam hidup, lebih tenang di dalam hidup, lebih memiliki pemikiran untuk melayani, dan bukan yang egois untuk mengambil untuk diri sendiri. Sejak saya kecil, dan saya percaya ini adalah sesuatu yang juga diajarkan kepada kalian. Kita diajarkan untuk mengejar apa yang dinamakan keberhasilan. Kita diajarkan untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Dan semakin banyak uang yang kita miliki, kita akan semakin bahagia. Katanya begitu. Tetapi entah mengapa ini adalah sebuah konsep yang sangat berbeda dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan malah mengajarkan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam kata lain, Tuhan mengatakan bahwa kaya bukanlah tentang seberapa yang kamu miliki, tetapi tentang seberapa yang kamu berikan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kamu. Mungkin sesuatu yang awalnya sangat gue inginkan bukanlah yang terbaik buat gue. Mungkin sesuatu yang awalnya gue pikir bukanlah yang terbaik untuk gue, ternyata itulah yang terbaik buat gue. Maybe what you want is not what you need. Dan ini sama halnya kayak hidup kita gak sih? Kita sering kali berpikir bahwa kita tahu yang terbaik untuk kita. Kita tahu apa yang kita inginkan. Mungkin contohnya kita merasa bahwa kita menyukai orang ini, kayak kita cinta orang ini. Kita berpikir bahwa orang ini adalah orang yang terbaik, the best, yang akan memberikan kebahagiaan untuk kita.
Tetapi setelah kita masuk ke dalam relationship dengan orang itu, kita tersadar ternyata dia bukanlah seperti yang kita harapkan. Atau mungkin kita berpikir bahwa kita harus mendapatkan sebuah pekerjaan ini. Kalau kita dapat pekerjaan ini, baru kita bahagia. Tetapi setelah kita masuk ke pekerjaan ini, kita sadar ternyata pekerjaan ini bukanlah yang terbaik untuk kita. Oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Banyak yang menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa barang siapa ada di dalam Yesus, barang siapa percaya kepada Tuhan, dia akan hidupnya sehat. Dan kalau ada penyakit, kita tinggal berdoa dan sungguh-sungguh percaya, maka penyakit akan hilang. Tetapi ketika kita melihat hidup ini, kita menemukan bahwa banyak sekali orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang terus memuji Tuhan Yesus, tetapi hidupnya mengalami penyakit. Dan bahkan ada banyak sekali yang endingnya meninggal oleh karena penyakit mereka. Jika mereka yang sudah begitu percaya Tuhan, endingnya meninggal oleh karena penyakit mereka, apakah itu berarti ayat Alkitab yang berbunyi, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh, ada sebuah kebohongan? Apakah Tuhan berbohong akan janjinya kepada kita? Ataukah mungkin firman Tuhan yang mengatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, bukanlah memiliki arti kita akan sembuh dari penyakit fisik? Tapi berbeda dengan domba. Domba benar-benar gak punya mekanisme pertahanan sama sekali. Coba deh, kalau misalnya kita datengin domba, kita mau curi domba, kita datengin domba. Domba bakal cuman diem, sambil B, kan. Dia bakal diem doang. Dan setelah dia diangkat gitu, dia diangkat, digendong, dia ngapain? Diem, dia cuma B. Dimasukin mobil, dia ngapain? Diem, B. Dia dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia benar-benar lemah, binatang yang nggak punya mekanisme pertahanan sama sekali. Dan Tuhan mengatakan itulah kita. Dimana ketika domba jika bertemu dengan serigala 100% pasti mati. Jika domba bertemu dengan pencuri 100% pasti tercuri. Satu-satunya cara agar domba bisa bertahan hidup adalah jika dia memiliki gembala yang baik. Gembala yang mau melindungi domba ini. Gembala yang rela untuk menyerahkan nyawanya sendiri untuk melindungi domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah gembala yang baik. Dia yang telah menyerahkan nyawanya untuk melindungi domba-domba. Dan kita lagi jalan di jalanan yang rame deket jalan raya, ya kan? Jalan raya penuh dengan mobil yang melesat dengan begitu kencang. Dan gue sebagai anak kecil, gue seneng banget lah lari-larian. Jadi gue malah lari-larian, mondar-mandir kesana kesini. Gue nggak mau diem. Nyokap gue udah berkali-kali teriakin gue, Ref diem gitu, Ref diem, bahaya. Tapi gue gak mau dengerin nyokap gue tetap lari-larian. Akhirnya nyokap gue datengin gue, dia genggam tangan gue dengan begitu kencang, dengan begitu erat. Habis itu dia bentak gue, Ref, kalau kamu gak mau diam, Mami bakal tinggal. Wah, pas nyokap gue cengkeram tangan gue dengan begitu keras dan gue dibentak seperti itu, gue langsung nangis, ya kan? Gue langsung bilang, Mami jahat, Mami jahat, Mami jahat. Tapi apakah Mami gue emang jahat? Ataukah Mami gue sebenarnya baik? Apakah Mami gue mencengkeram tangan gue dengan begitu keras dan membentak gue karena dia benci sama gue? Ataukah dia melakukannya karena dia mengasihi gue? Setelah 40 hari mereka mengintai tanah tersebut, akhirnya mereka pulang dan memberikan laporan mereka kepada Musa. Mereka mengatakan, Musa, kayaknya kita jangan jadi nyerang deh. Soalnya benar di sana penuh dengan madu dan susu. Tanah itu benar-benar indah, benar-benar bagus. Tapi ada raksasa-raksasa yang besar banget dan juga kuat banget. Kita nggak mungkin menang. Kalau kita maju, kita pasti musnah. Namun di tengah semua orang yang mengatakan hal-hal negatif tersebut, ada satu orang pengintai yang mengatakan hal yang berbeda. Nama pengintai itu adalah Caleb. Caleb mengatakan, enggak, kita bakal tetap menyerang karena kita bakal menang. Nah, pertanyaan, kenapa Caleb bisa begitu positif sedangkan yang lain begitu negatif? Apakah karena Caleb melihat hal yang berbeda ketika dia sedang mengintai dibandingkan orang-orang tersebut? Enggak kok. Caleb melihat hal yang sama. Caleb juga melihat raksasa-raksasa tersebut.